Siang ini kita akan menguji ya jurusan dari media putih Berasa Lalu. Kamu dipanggil siapa? Lydia. Oke, Lydia, kita akan memberikan waktu kurang lebih 1 jam. Pertama, nanti Lydia akan presentasikan, kemudian berarti 10 menit, kemudian akan ada tanya jawab, dan terakhir itu adalah pengumuman. Ya, nanti juga tetap waktu, silakan Lydia presentasikan supaya menjadi laporan akhir selanjutnya. Selamat siang, Bung Safiatul. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Iwan Widyasa, Sarjana Sastra Pariwisata, Magister Pariwisata selaku Ketua Pemudi, dan Ibu Putu Lydia Damayati, Sarjana Pariwisata, Magister Pariwisata, dan saya hormati juga Bapak Dr. Andas Putu Bagus Wisnu Hidayat Pardana, Magister Sains. Saya Lydia Putri Teresa Kalando, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil laporan penelitian saya. Pengelolaan limbah makanan distrik seperti itu restoran Mamaka by Buffalo Hotel, Kuta, Bali. Pada program penelitian, Indonesia adalah negara kepulauan dengan kekayaan alam dan budayanya yang berlimpah, menjadikan destinasi wisata dunia terutama Bali yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya. Lonjakan jumlah wisatawan Bali membawa dampak negatif, khususnya masalah sampah yang mengancam pemandangan dan ekosistem. Pengelolaan limbah yang tidak memadai mengakibatkan penumpukan sampah di berbagai lokasi. Pemerintah dan organisasi lingkungan mendidik masyarakat serta wisatawan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Untuk mengurangi volume sampah, penting untuk menerapkan prinsip reduce, waste, dan recycle, serta memisahkan sampah organik dan organik dari sumbernya. Di Hotel Mamaka, restoran itu menghasilkan limbah makanan yang meningkat, lingkungan dan kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, rumusan masalah saya terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana street restoran Mamaka by Buffalo Hotel mengelola limbah makanan. Yang kedua, apa sajakah kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah makanan di street itu restoran Mamaka by Buffalo Hotel. Yang ketiga, bagaimana tingkat kesadaran dan pemahaman staf terkait dengan praktik pengelolaan limbah makanan yang berkelanjutan di street itu restoran Mamaka by Buffalo Hotel. Selanjutnya terdapat tujuan penelitian. Tujuan umum terbagi dari 2 tujuan, yaitu tujuan teoritis dan tujuan praktis. Tujuan teoritis terdapat menganalisis konsep dan prinsip-prinsip dasar pengelolaan limbah makanan. Yang kedua, memahami peran dan tanggung jawab restoran dalam pengelolaan limbah makanan, termasuk kepatuhan terhadap aturan dan standar lingkungan. Yang ketiga, mempelajari metode-metode pengelolaan limbah makanan yang efektif dan berkelanjutan, termasuk pemisahan daur ulang dan kompos. Yang selanjutnya, tujuan praktis. Tujuan praktis adalah mengevaluasi proses pengelolaan limbah makanan yang ada dan mengidentifikasi area-area perbaikan. Yang kedua, mengusulkan solusi dan strategi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman staf terkait praktek pengelolaan limbah makanan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, memberikan solusi dan strategi untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman staf terkait praktik pengelolaan limbah makanan yang berkelanjutan. Tujuan khusus yang terdiri dari mengidentifikasi jenis limbah makanan yang dominan di street tertentu. Selanjutnya, menganalisis proses pengumpulan, pemilahan, dan pengelolaan limbah makanan di restoran tersebut. Mengidentifikasi kendala dalam pengelolaan limbah makanan di street tertentu restoran. Merumuskan strategi perbaikan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan limbah makanan di restoran tertentu.
Selanjutnya terdapat manfaat penulisan. Manfaat pertama yaitu manfaat bagi kampus. Manfaat ini diharapkan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan yang menghasilkan pengetahuan baru dalam bidang manajemen limbah makanan di industri perhotelan dan restoran. Manfaat bagi industri, di mana manfaat ini meningkatkan sistem pengolahan limbah makanan di restoran sehingga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan citra hotel dalam hal berkelanjutan. Dampak manfaat bagi penulis, penelitian ini akan memberikan pengalaman praktis dalam melakukan penelitian kualitatif serta memperdalam pemahaman mengenai manajemen limbah makanan di industri perhotelan dan restoran. Selanjutnya ada pembatasan masalah. Pembatasan masalah ini berfokus penelitian hanya pada pengolahan limbah makanan di street tertentu, restoran, Mamaka by Opolo Hotel. Yang kedua, penelitian ini tidak membahas secara mendalam tentang aspek teknis pengolahan limbah makanan seperti metode kompos atau daur ulang. Yang ketiga, penelitian ini terbatas pada waktu dan sumber daya yang tersedia. Bab 2 terdapat landasan teori. Landasan teori pertama, pengertian pengolahan. Dari 3 pengertian ini saya menyimpulkan bahwa pengolahan adalah proses dalam mengubah suatu yang belum berbentuk menjadi sesuatu hasil yang sudah terbentuk dengan segala cara media yang digunakan. Yang kedua, pengertian limbah. Dari ketiga pengertian ini saya menyimpulkan limbah adalah barang bekas atau bahan makanan yang sudah tidak terpakai lagi, yang sudah memiliki fungsi yang berbeda dari yang sebelumnya. Yang ketiga, pengertian makanan. Dari ketiga pengertian ini saya menyimpulkan bahwa makanan adalah suatu bahan olahan yang biasanya dikonsumsi oleh tubuh manusia sebagai nutrisi. Yang terakhir, pengertian restoran. Dari kedua pengertian ini saya menyimpulkan bahwa restoran adalah tempat yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman yang siap disajikan untuk tamu yang datang. Selanjutnya, metode penelitian. Waktu dan tempat penelitian, saya melakukan penelitian dari tanggal 11 Desember 2003 sampai dengan 11 Juni 2024 di Mamaka by Opolo Hotel, Kuta Bali. Objek penelitian yang dilakukan adalah pengolahan limbah makanan di street tertentu restoran Mamaka by Opolo Bali. Sumber data yang saya dapatkan yaitu data primer, data yang saya dapat secara langsung dengan melakukan penelitian di Mamaka by Opolo Hotel. Kemudian yang saya dapatkan secara tidak langsung, yang dimana saya mendapatkan sumber dari internet maupun dari Google. Teknik pengumpulan data, saya mendapatkan observasi partisipatif, pengumpulan data yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan ikut mengelola beberapa sisa limbah makanan. Yang kedua, wawancara. Saya berkesempatan wawancara dengan sosial saya, yaitu Bapak Antonius Tovan, dan saya mendapat wawancara dengan tamu pada saat saya melakukan buffet di hotel, yaitu Ibu Maya. Dan metode dokumentasi yang saya dapatkan dari beberapa buku atau data-data yang diberikan oleh HRD Hotel. Metode analisis data, penulis melakukan deskriptif kualitatif, yang dimana penulis melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen sehingga memperoleh kesimpulan secara umum. Bab 4, hasil pembahasan. Mamaka by Opolo Hotel menghadirkan hotel Mamaka by Opolo, satu urban resort yang penuh optimisme, membawa semangat kembali untuk memerankan kawasan Kuta Reggiana. Dalam bahasa Itali, Opolo diartikan sebagai telur yang diambil dari bahasa Latin yang dapat diartikan sebagai cetakan cembung atau dalam arsitektur klasik. Filosofi dari Mamaka by Opolo itu sendiri adalah untuk dikenal sebagai unique lifestyle. Hotel yang mendobrak batasan konvensional, menyediakan living space untuk meraih ide cemerlang yang memberikan pengalaman yang benar-benar berkesan bagi pelanggan. We set the stage for the evolution living. Mamaka Opolo Hotel dibuka pada tanggal 18 November
2020, konsep desain Mama Kavolo ditangani oleh Ara Desain dengan menyerap semangat Bali yang cerah, warna-warni dan sentuhan alam. Visi dan misi dari hotel, that is what we want to see everywhere, walking in, out or out hotel, sitting at or desk in the office. We want everyone to be happy. That is the real achievement in life after all. Itulah yang ingin kami lihat di mana-mana, berjalan masuk dan keluar dari hotel kami, duduk di meja kami di kantor. Kami ingin semua orang bahagia. Itu adalah pencapaian tertinggi dalam hidup setelah semua. Misi dari hotel, make our guests shine every day, happy and productive workplace, meaningful contributes to people and society. Yang artinya membuat tamu kami bersinar setiap hari, tempat kerja yang bahagia produktif, kontribusi yang berarti bagi orang-orang dan masyarakat. Pengenalan limbah rumusan masalah pengenalan limbah makanan di restoran Street 32 Mama Kavolo Hotel Kuta Bali. Restoran Street 32 mempunyai cara tersendiri dalam mengelola limbah makanan, yaitu membagi dua jenis tempat pembuangan sampah, yaitu sampah organik dan anorganik, di mana sampah yang berasal dari hayati seperti makanan dan sampah anorganik yang berasal dari non hayati seperti sampah plastik. Yang kedua, dalam mengelola limbah makanan, restoran Street itu menjadi dua limbah makanan yang bisa diolah lagi, recycle, seperti potongan roti yang diolah kembali oleh PSI menjadi bread pudding, seperti sisa potongan tomat yang menjadi bumbu tomato sauce, dan sisa batang koriander yang menjadikan oleh saus India atau koriander chutney yang disebut. Limbah makanan yang tidak bisa diolah lagi atau waste, seperti sampah yang berasal dari plastik dan kertas yang biasanya langsung dibuang ke tempat sampah pembuangan sampah umum. Selanjutnya, restoran Street 32 dalam mengurangi sampah limbah restoran tidak menggunakan plastik sama sekali di hotel. Supplier makanan yang masuk di hotel tidak dapat dikenalkan untuk menggunakan plastik sama sekali. Restoran Street 32 memiliki kerjasama dengan beberapa komunitas yang berhubungan dengan lingkungan seperti Sungai Was, Ripkol, dan Urban Compost. Sisa limbah makanan di restoran Street 32 sebagian diolah oleh Urban Compost untuk menjadikan pupuk tanaman yang digunakan untuk tanaman yang ada di Hotel Mama Kavolo. Limbah makanan yang diolah yaitu limbah makanan yang termasuk hayati seperti sisa makanan tamu, sisa potongan sayur, kulit buah. Restoran Street 32 menggunakan dish rack, yaitu saringan yang ada di bawah wastafel yang berfungsi untuk menyaring sisa makanan dan minyak agar tidak langsung masuk ke saringan air. Kendala-kendala yang terjadi dalam pengolahan limbah makanan di restoran Street 32. Kendala pertama, tempat penyimpanan limbah makanan yang terbatas sehingga sampah limbah makanan tertumpuk di satu tempat saja. Kedua, kendala dalam pengelolaan limbah makanan yaitu kurangnya kesadaran dan kepedulian dari karyawan kitchen di restoran Street 32 sehingga limbah makanan susah diolah oleh steward. Selanjutnya, tingkat kesadaran dan pemahaman staf terkait dan praktek pengelolaan limbah makanan yang berkelanjutan di restoran Street 32. Kesadaran dan pemahaman staf tentang praktik pengelolaan limbah makanan yang berkelanjutan sangatlah penting dalam menjaga lingkungan dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan tingkat kesadaran yang tinggi, staf akan lebih aktif dalam mengolah limbah makanan yang benar, memisahkan limbah organik dan anorganik, serta mengurangi jumlah limbah makanan yang dihasilkan. Edukasi dan pelatihan tentang mengolah limbah makanan yang berkelanjutan juga dapat membantu staf dalam menerapkan praktik tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Implementasi praktik mengelola limbah makanan yang berkelanjutan di tempat kerja akan lebih efektif jika staf memiliki pemahaman yang baik. Restoran Street itu adalah contoh yang baik dalam hal ini dengan staf yang memiliki kesadaran tinggi dan berinisiatif dalam menjaga lingkungan, mengelola limbah makanan dengan benar, berkolaborasi dengan pihak terkait untuk mendukung keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, kesadaran dan pemahaman staf menjadi kunci dan dalam menjalankan program limbah makanan yang berkelanjutan dan menciptakan lingkungan kerja yang ramah lingkungan. Simpulan dan saran. Simpulan, restoran Street 32 Mama Kavolo Hotel memiliki metode yang efektif dalam mengelola limbah makanan.
dengan membagi limbah organik dan organik, serta mengolah limbah makanan yang bisa di-recycle. Namun restoran juga menghadapi beberapa kendala seperti tempat penyimpanan limbah yang terbatas dan kurangnya kesadaran dari karyawan kitchen yang penanganan limbah makanan. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu adanya koordinasi antara staf untuk lebih memperhatikan cara pengolahan limbah makanan, tingkat kesadaran, dan pemahaman staf terkait praktik pengolahan limbah makanan yang berkelanjutan sangatlah penting para menjaga keberkelanjutan lingkungan. Dan edukasi yang tepat, staf akan lebih aktif dalam mengolah limbah makanan dengan benar dan menerapkan metode pengolahan limbah makanan yang ramah lingkungan. Dengan demikian, diharapkan praktik pengolahan limbah makanan yang berkelanjutan di restoran street tertentu dapat mempengaruhi lingkungan sekitar dan menjadi contoh bagi restoran lainnya yang mengikuti langkah yang sama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Saran, berdasarkan hasil penelitian selama penulis melakukan on-job training, penulis memiliki beberapa saran yang dapat membantu dalam penulisan laporan hasil studi ini. Agar kedepannya pihak hotel hendaknya mendapat tempat penyimpanan dan pembuangan limbah makanan untuk menjaga agar limbah makanan tidak bertumpuk dalam satu tempat, dan hendaknya para karyawan untuk lebih meningkatkan kesadaran dan kepedulian akan pembuangan limbah makanan yang dilakukan di kitchen sehingga memudahkan steward mengelola limbah makanan. Sekian hasil presentasi saya. Saya menyadari bahwa saya kurang jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, dengan adanya ujian ini besar kemungkinan saya berharap bisa menjadi lebih baik dan berguna untuk ke depan. Sekian dan terima kasih. Baik, silakan duduk, Brigjen.